Jadi hari ini kita akan membuat soy cold. Di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama itu ada teh, kemudian ada kedelai, kemudian kita pakai gula, lalu ada Yakult, plain Yakult, kemudian kita juga menggunakan botol nanti untuk wadahnya, lalu timbangan, kemudian ini ada susu skimat, lalu ini ada air. Nah, setelah kedelai tadi direndam selama 3 jam, kemudian diambil kulit arinya. Lalu kedelai tadi di blender dengan menambahkan air, kemudian disaring, lalu didapatkan hasil saringan seperti ini. Kemudian masak kedelai yang sudah di blender tadi dengan api sedang, kemudian aduk terus menerus supaya susu kedelainya itu tidak pecah. Nah, setelah agak mendidih dan ada uap-uap asapnya, masukkan gula, kemudian diaduk lagi. Lalu kedelai yang sudah mendidih dan setelah dikasih gula tadi dibagi dua, jadi 200 ml ini nanti untuk yang tidak menggunakan teh, sementara yang 300-nya lagi itu untuk menggunakan dengan menggunakan teh. Masukkan 2 kantung teh untuk perasa susunya. Ini dia. Kemudian diaduk sampai tehnya itu meresap. Lalu kedua susu kedelai yang telah dibagi dua tadi itu didinginkan untuk kita proses ke tahap pembuatan soy coolnya. Sebelumnya botol-botolnya itu kita sterilisasikan dulu dengan air panas yang sudah direbus. Kebetulan karena saya pakai botol plastik, nggak bisa langsung direbus di dalam airnya, di atas apinya. Jadi ini air yang udah mendidih saya masukin ke botol, saya masukin ke dalam air yang mendidih supaya steril. Nah, kemudian kita timbang si Yakult tadi sebanyak 10 gram, kemudian kita masukkan ke dalam 5 botol tadi seperti ini. Jadi untuk mencegah kontaminasi bakteri atau yang lainnya, botolnya kita lap dengan menggunakan tisu basah. Lalu untuk yang kondisi panas dalam keadaan suhu kamar, saya bungkus lagi dengan tisu seperti ini supaya untuk menjaga suhunya agar tetap konstan. Setelah seperti ini, lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kamar. Jadi ini pengamatan 2 jam pertama dalam suhu kamar. Teman-teman bisa lihat ini ada 80 ml soy milk, kemudian ditambah 10 ml susu skimat, kemudian ditambah 10 ml Yakult. Hasilnya itu enggak ada endapan, masih dalam bentuk cair. Sementara yang 90 ml soy tea milk, kemudian ditambah 90 ml Yakult, itu ada endapannya kayak gini tuh. Kemudian yang 90 ml soy milk ditambah 10 ml Yakult dalam keadaan suhu kamar
juga nggak ada endapan. Jadi ini yang dalam kondisi dingin dalam kulkas. Jadi 90 ml tea soy milk ditambah 10 ml Yakult itu sebenarnya ada endapan, teman-teman bisa lihat, cuman dia tuh nggak sebanyak yang di suhu kamar. Jadi dia hanya berbentuk kayak sedikit lebih kental, tapi kalau kita lihat itu ada endapannya. Nah, sementara yang dalam keadaan dingin di 90 ml soy milk tanpa teh dan 10 ml Yakult itu keadaannya cair dan tidak ada endapan. Jadi ini hasil penelitian setelah 4 jam pada suhu kamar. Jadi yang soy milk tanpa tambahan teh dengan 80 ml soy milk, 80 ml skimmed dan 10 ml Yakult, dia bentuknya masih cair, namun dia agak kental, tidak ada endapan. Sementara yang 90 ml tea soy milk ditambah 10 ml Yakult, dia endapannya semakin banyak, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang 90 ml soy milk tanpa teh ditambah 10 ml Yakult, dia tidak ada endapan dan masih cair dan tidak kental. Nah, setelah 4 jam baru saya rasa yang dengan tambahan teh, dia ada sedikit rasa kelat, manis dan juga asam, tapi rasa manisnya lebih dominan ketimbang rasa asamnya. Sementara yang soy milk tanpa teh rasanya hanya manis dan sedikit asam. Jadi ini setelah 6 jam penelitian pada suhu kamar yang yang 90 ml soy milk ditambah 10 ml Yakult, dia sudah mengental tapi tidak ada endapan. Begitu juga yang 80 ml soy milk ditambah 10 ml skimmed ditambah 10 ml Yakult juga tidak ada endapan, namun dia sudah mengental. Sementara yang soy tea milk ditambah 90 ml tea soy milk 10 ml Yakult, dia mengendap dan kental juga gitu. Tuh. Ini pada jam ke-6 pada suhu dingin, 90 ml tea soy milk ditambah 10 ml Yakult, dia ada pengentalan tapi tidak ada endapan, tidak seperti yang pada suhu kamar. Kemudian yang 90 ml soy milk 10 ml Yakult, dia agak lebih kental tapi masih cair dan tidak ada endapan, agak mengental tapi masih lumayan cair, lebih cair ketimbang yang pada suhu kamar dan tidak ada endapan. Jadi dari segi rasa ketiganya sudah terasa asam, namun di antara ketiganya yang paling terasa asam itu adalah yang menggunakan skimmed. Kemudian disusul oleh tea soy milk, dan terakhir soy milk tanpa penambahan skimmed. Nah,
rasa asam lebih dominan ketimbang rasa manis dari yang 2 jam sebelumnya, namun rasa manisnya masih tetap ada. Kemudian tadi saat botolnya dibuka berbunyi seperti kita ketika membuka Sprite mungkin. Dari segi rasa, 10 ml soy milk ditambah 10 ml Yakult dan 10 ml soy milk ditambah 10 ml Yakult, terasa asam dan manis, namun sedikit lebih dominan asam. Ya, ini dia. Namun dibandingkan dengan yang pada suhu kamar, jauh sekali lebih asam yang pada suhu. Nah, setelah 10 jam 80 ml soy milk ditambah 10 ml skimmed ditambah 10 ml Yakult, hasilnya adalah produk terlihat padat dan kental. Kemudian yang 90 ml soy milk ditambah 10 ml Yakult, hasilnya terlihat kental dan terdapat endapan yang lebih banyak dari sebelumnya. Sementara yang 90 ml susu kedelai rasa teh ditambah 10 ml Yakult dalam suhu kamar, hasilnya kental, terdapat endapan tetapi tidak menyatu seperti yang pada soy milk. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, 90 ml susu kedelai rasa teh ditambah 10 ml Yakult, hasilnya setelah 10 jam dia mengental dan tidak ada endapan. Kemudian yang 90 ml soy milk susu kedelai ditambah 10 ml Yakult dalam keadaan di dalam lemari pendingin juga terlihat kental dan tidak ada endapan. Jadi setelah 12 jam penelitian, soy milk dengan penambahan UHT dalam keadaan padat, kemudian soy milk ditambah Yakult, dia udah cair namun ada endapan. Sama halnya dengan yang tea soy milk, dia udah cair dan ada endapannya. Jadi ini pada suhu kamar dan rasanya asam. Jadi ketiga-tiganya ini sudah dalam kondisi basi, baunya juga sudah aneh seperti bau agak busuk. Jadi ini tidak dapat dikonsumsi lagi. Soy milk rasa untuk yang soy cold yang rasa teh, rasanya itu manis, asam dan sedikit kelat. Kemudian yang soy milk ditambah 10 ml Yakult, rasanya manis dan asam, tapi lebih dominan asam. Tapi rasa asamnya tidak seasam rasa Yakult biasa. Jadi mungkin waktu fermentasinya diperlukan lebih lama lagi.